jalan keselamatan di akhir zaman atau zaman sekarang ini sampai nanti hari kiamat. Pertama-tama, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Bersaksilah bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dalam melakukan persaksian itu, harus ada yang menjadi saksi dari manusia terhadap Anda. Lakukan gerakan bersalaman dengan saksi itu dan ikutilah kata-kata ucapan 2 kalimat syahadat tersebut yang diucapkan oleh orang yang menyaksikan Anda tersebut, yang tadi Anda bersalaman dengan. Pertanyaannya adalah, kepada siapakah kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut? Jika kita mengacu kepada seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa orang-orang yang ingin masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul dan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan seperti apakah Nabi Muhammad, atau bagaimanakah atau kepada siapakah kita harus mengucapkan perkataan 2 kalimat syahadat tersebut, yaitu kepada orang-orang yang akan memenangkan Islam, karena Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa agama dan dengan membawa kitab dan agama yang benar untuk dimenangkannya dari segala agama, walaupun orang-orang musyrik membenci. Jadi, untuk mengucapkan perkataan 2 kalimat syahadat itu harus kepada orang-orang yang ingin memenangkan Islam. Apa yang dimaksud dengan kemenangan Islam adalah kekhalifahan atau pemerintahan atau kekuasaan Islam, penguasaan Islam, kekhalifahan Islam, pemerintahan Islam, negara Islam, di mana hukum dan perundang-undangannya adalah hukum dan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang disebut dengan kemenangan. Untuk bisa mencapai kemenangan tersebut, maka kita harus siap untuk mati dan mau berkorban harta. Proses berjihad dengan harta dan jiwa itu akan selalu ada, baik dalam mencapai kemenangan tersebut ataupun memelihara pencapaian kemenangan tersebut. Tapi ingatlah bahwa kemenangan tersebut hanya sementara, karena kita di dunia hanya sementara. Nanti kita akan lanjutkan kembali di surga kenikmatan dalam kemenangan tersebut. Jadi kita sudah kepada tahap pertama, pengucapan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya adalah salat, puasa, zakat, dan perintah-perintah yang lain, larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan, dan harus berdakwah kepada orang-orang
agar mau mencapai kemenangan tersebut dan mau berkorban nyawa dan harta untuk mencapai kemenangan tersebut. Dalam dakwah untuk mencari dan mengajak orang tersebut, gunakanlah metode kesabaran dan kebaikan dalam penyampaian maupun dalam pengajakan. Seperti itulah terus menerus sampai ajal kita menjemput, sampai kematian menjemput. Kita harus sadari bahwa dalam kemenangan Islam disebut berjamaah. Pahala itu bukan dipikul untuk masing-masing. Kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad atau seorang pemimpin itu ingin beramal soleh, mengajak manusia dalam menangkan Islam. Bantulah dia, tolonglah dia. Agar kita mendapat amal soleh, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara banyak dalam satu kesatuan yang utuh. Karena di sebuah jamaah kekhalifahan, pemerintahan Islam, negara Islam, kekuasaan Islam itu tanpa adanya persatuan dan kesatuan yang kokoh dan solid, maka kita akan sangat gampang untuk dihancurkan atau dikalahkan. Ibarat sebuah bendungan, jika bocor hanya sebesar jari kelingking, dibiarkan terus-menerus, maka akan jebollah bendungan tersebut. Kita harus solid di dalam kekhalifahan Islam tersebut, di dalam jalan untuk mencapai kemenangan tersebut. Jangan digoyahkan atau dicerai-beraikan walau seberat apa goncangan dan cobaan. Kita harus tetap memerangi hawa nafsu kita, prasangka-prasangka buruk kita kepada sesama saudara kita yang ingin memenangkan Islam, atau bahkan bisikan-bisikan setan yang ingin melemahkan perjuangan pergerakan Islam. Berhati-hatilah terhadap bisikan tersebut, karena kadang bisikan-bisikan itu akan memakai dalil-dalil atau keterangan-keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dibengkokkan pemahamannya, penafsirannya sedemikian rupa sehingga orang-orang yang ingin mencapai kekhalifahan, yang ingin mencapai kembali kejayaan Islam, kemenangan Islam, berkuasanya Allah dengan aturan-aturannya di seluruh muka bumi ini, waspadalah terhadap hasutan setan yang ingin melemahkan pergerakan tersebut. Begitulah kira-kira jalan keselamatan di akhir zaman. Di luar daripada itu, wallahu a'lam bishawab, apakah dia akan kembali ke neraka ataukah ke surga, hanya Allah yang tahu. Yang pasti, jalan keselamatan yang pasti akan mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat adalah jalan untuk mencapai kembali kekhalifahan, kemenangan Islam, di mana Islam berkuasa, aturan hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hukum, satu-satunya hukum dan undang-undang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, baik pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, bernegara, dan berdunia, dalam artinya bersatunya negara-negara tersebut di bawah satu kepemimpinan seperti di zaman
Nabi Muhammad, dan Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, dan seterusnya. Seperti itulah jalan keselamatan.